Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Novitri Kusuma, Farizal Syauhar, Ati Sabita, dan Tri Ngazidul Abror akan menjelaskan tentang kriptografi kurva elips. Topik yang akan dibahas diantaranya pengenalan elliptic curve atau kurva elips, aritmetika kurva elips, persamaan kurva elips, dan koordinat proyeksi yang berguna untuk menerapkan kurva elips. Pada bab ini, kami akan membahas tipe khusus dari teknik kriptografi. Teknik kriptografi digunakan berdasarkan interpretasi geometris. Interpretasi geometris adalah kombinasi klasik sifat aljabar dengan teknik geometris. Ada contoh kasus seperti berikut. Ada berapa jumlah bola yang dapat ditumpuk menjadi piramida persegi dan dapat ditata ulang menjadi ray persegi. Solusinya adalah kita definisikan tinggi piramida dengan X, dan dimisalkan piramida tersebut dibentuk dari berbagai kotak yang berisi bola. Di setiap kotak berisi satu bola. Jadi, jika dijumlahkan, kita akan mendapatkan X jumlah persegi. Oleh karena itu, jumlah bola dapat dihitung dengan rumus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus hingga X kuadrat. Dan jika ditata ulang menjadi area persegi, akan dihasilkan menjadi bentuk persegi dengan dimensi Y. Dan juga bisa dituliskan jumlah bola sebagai Y. Jadi dituliskan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus hingga X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Dan dapat diturunkan menjadi rumus berikut. Bentuk persamaan ini disebut dengan kurva eliptik. Kurva eliptik ini berasal dari istilah integral, bukan kurva yang berbentuk elips utuh. Ini merupakan contoh dari kurva elips. Sedangkan kurva yang berbentuk elips utuh ini disebut dengan kurva kubik. Metode Diophantus. Metode ini menggunakan kumpulan titik yang telah diketahui untuk menghasilkan titik baru. Dapat menghasilkan lebih banyak dan lebih jumlah titik pada kurva eliptik. Metode ini digunakan dalam perhitungan aritmetika atau melakukan aritmetika pada titik-titik kurva elips, yaitu point addition dan point doubling. Teknik ini juga digunakan untuk operasi kurva eliptik. Penerapan kurva elips pada kriptografi. Elliptic curve atau EC ditemukan sekitar tahun 1985 dan dikembangkan oleh Neil Kopitz dan Victor Miller. Masalah mendasar dari kriptografi EC adalah logaritma diskrit atau discrete logarithm karena mengurangi ukuran dari operasi yang dilakukan. Dengan kriptografi EC yang dimungkinkan paling efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kurva elips merupakan kurva diskrit yang didefinisikan pada elemen tertentu yang artinya tidak kontinu. Kurva elips secara umum didefinisikan sebagai variabel K dan merupakan kurva kubik non-singular. Variabel K biasanya diambil dari bilangan kompleks, bilangan real, rasional, ekstensi aljabar dari rasional, nomor p-adik, atau field yang terbatas. Kelompok kurva elips untuk kriptografi diuji dengan field Fp, di mana P lebih dari 3 adalah bilangan prima, dan F2 pangkat M adalah representasi dari bilangan binary dengan elemen 2 pangkat M. Bentuk umum dari kurva elips adalah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus AX plus P. Grafik ini adalah grafik kubik dari X dan kurva non-singular. Persamaan Weierstrass. Persamaan dua variabel fxy sama dengan 0 yang membentuk kurva dalam bidang grafik. Persamaan umum dari Weierstrass adalah y kuadrat ditambah a1xy plus a3y sama dengan x pangkat 3 plus a2x kuadrat plus a4x plus a6. Persamaan Weierstrass bergantung pada karakteristik field dan mengambil berbagai bentuk karakteristik. Persamaan kurva tergantung pada karakteristik fieldnya. Yang pertama, jika karakteristik fieldnya
tidak sama dengan 2, digunakan persamaan ini. Jika karakteristik fieldnya selain 2 atau 3, maka digunakan persamaan ini. Persamaan-persamaan ini diambil dari persamaan Weierstrass yang telah dimanipulasi menggunakan karakteristik-karakteristik yang ada. Titik pada kurva elips menggunakan rumus ini. Rumus ini sangat berguna untuk menambahkan titik yang tidak terhingga. Titik ini menduduki sumbu Y yang teratas dan garis lainnya melewati titik ketika vertikal. Titik-titik tersebut berada di atas dan di bawah dari sumbu Y, maka dari itu terletak di kedua ruang. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novitri Kusuma. Ya, saya Novitri. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang kelompok abelian. Beberapa alasan mengapa kurva eliptik harus membentuk sebuah kelompok abelian, yaitu kita tahu bahwa diberikannya 2 poin, yaitu P dan Q, yang menghasilkan EFP. Dan itu adalah kurva eliptik. Didefinisikan tentang pembatasan, kemudian ada poin ketiga, yang dilambangkan P ditambah Q, yang juga terletak pada EFP. Kemudian, jika mengambil P dan jika mengambil Q, kita memiliki operasi penambahan pada 2 titik. Persyaratan mendasar yaitu adalah komutatif, yang kita tahu bahwa kita menambahkan P dan Q ini harus sama dengan menambahkan P dan Q dan P juga, yaitu harus memiliki sifat asosiatif, yang berarti bahwa jika mengambil P dan ditambah Q, kemudian menambahkan R, itu adalah sama dengan memberikan P dan menambahkannya ke jumlah Q dan R. Kemudian, itu artinya tidak masalah jika kita melakukan operasi penjumlahan. Demikian pula harus ada elemen identitas, di mana jika mengambil P dan jika menambahkan O, maka harus kembali. Dan itu adalah sama dengan P ditambah O, karena komutatif. Dan keduanya harus benar-benar kembali ke P, yaitu O, dan pada dasarnya di sini dengan elemen identitas, O umumnya disebut sebagai titik infinity, penambahan. Demikian pula maksud titik lain adalah bahwa ada minus P, sehingga jika mengambil P dan menambah dikurangnya P, adalah kebalikan dari P aditif. Jadi harus kembali ke O yang merupakan titik di infinity lagi. Oleh karena itu dikurangi P adalah kebalikan aditif dari P. Kemudian addition point, yaitu bahwa P3 adalah jumlah dari P1 dan P2. Kemudian kita benar-benar dapat memperoleh koordinat dari P1, P2 ditambah dengan menggunakan teknik koordinat geometri. Jadi, ada titik P dan ada titik Q, dan titik P di Q. Dan Q telah mendapatkan koordinat seperti ditunjukkan dalam diagram, sebagai X1, Y1, dan X2, Y2. Kemudian selanjutnya yaitu doubling point. Jadi kita sudah mendapatkan kurva, dan kurva ini telah mendapatkan 2 poin yang memiliki satu titik adalah P dan titik lainnya adalah Q. Ordinat dari P adalah X1, Y1, dan ordinat dari Q adalah X2, Y2. Dan itu berpotongan kurva lagi di titik ketiga, sehingga menyebutnya dikurangi P dan ditambah Q. Karena refleksi dari titik ini pada sumbu X sebagai jumlah dari P ditambah Q, maka titik ini adalah titik R, di mana merupakan jumlah dari P dan Q. MX ditambah C, di mana nilai M di sini adalah diperoleh sebagai Y2 dikurangi 1 dibagi dengan X2 dikurangi 1.
Jadi kita membuat asumsi bahwa X1 dan X2 adalah tidak sama. Kemudian koordinat proyektif terletak pada bidang 2 dimensi, di mana nilai lambdanya K, sehingga seperti X1, Y1, Z1 sama dengan lambda X2, lambda Y2, lambda Z2. Berikut karakteristik kurva elips. Kemudian point to ponder, di mana titik diskriminan ini, jika menyederhanakan lagi persamaan ini, adalah salah satu cara membuktikan diskriminan, yaitu jika dua akar yang sama, maka akan mendapatkan persamaan ini. Hal lain adalah bahwa kita dapat sketsa ini dua kurva dan kita dapat mencatat bahwa kurva kedua E2 sebenarnya bukan sebuah kurva elips karena memiliki titik singular. Jadi kita melakukan untuk mendapatkan satu bentuk titik tunggal singularitas kurva. Jadi berhenti untuk pada titik ini. Kemudian berikutnya akan membahas tentang aplikasi kurva eliptik untuk kriptografi. Oke, kali ini kita membahas tentang aplikasi kriptosistem kurva elips chapter 35. Ya, nama saya Farizal, NLP 12. Slide-nya. Oke, topik pembahasan kita kali ini tentang definisi kriptosistem kurva elips atau biasa dikenal dengan ECC. Yang kedua, prosedur ECC menggunakan L-Gamal. Yang ketiga, encoding pesan dalam ECC. Yang keempat, ECC Diffie-Hellman key exchange. Yang kelima, kenapa menggunakan ECC. Yang keenam terakhir adalah series problem dalam penggunaan ECC. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita bahas apa itu ECC. ECC atau bisa dikenal panjangannya Elliptical Curve Cryptosystem adalah sebuah metode kriptosistem basis public key seperti halnya RSA dan L-Gamal. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kriptosistem sendiri adalah sebuah bentuk kode pengamanan dalam pengiriman pesan baik antara si user untuk mengirim dan juga user penerima. Jadi setiap user pasti memiliki public key untuk enkripsi dan private key untuk decrypt. Contoh metode kurva elips yang bisa digunakan, yang pertama adalah EC Diffie-Hellman, yang kedua adalah EC Digital Signature Algorithm. Kemudian bagaimana prosedur ECC sendiri? ECC diketahui dari persamaan kurva elips, di mana variabelnya mengandung bilangan bulat A dan B, lalu ada bilangan prima B. Satu lagi adalah base point, adalah sebuah koefisien bilangan yang disepakati oleh kedua pihak user. Base point ini dilambangkan dengan lambang B besar. Kemudian tiap user mengenerate public dan private key mereka, di mana private key adalah integer X mulai dari 1 hingga P-1. Lalu public key adalah hasil operasi yang ditampung pada variable key, sementara key sendiri didapat dari operasi private key, misalnya persamaan key sama dengan X kali B. Contohnya, Alice ingin mengirim pesan ke Bob, ya pesan rahasia. Jadi pertama yang mereka lakukan harus menyetujui sebuah bilangan base point baik Alice dan juga Bob. Kemudian Alice dan Bob membuat atau mengenerate private key dan public key masing-masing seperti yang ditunjukkan. Kemudian Alice mengirim plain text M dan mengencode-nya menjadi persamaan PM dari persamaan kurva elips. Selanjutnya, bagaimana algoritma dalam proses encoding pesan itu sendiri? Yang pertama, tentukan persamaan kurvanya. Kurva yang dimaksud adalah kurva eliptik, di mana Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Kemudian yang kedua, tentukan base point, misal number 0 sampai 25. Yang ketiga, tentukan public key,
misal K sama dengan 20. 4. Hitung hasil integral dari persamaan kurva dari 1 hingga K-1. Hasil integralnya disimpan dalam persamaan M, X, Y. Yang terakhir, decode menggunakan fungsi M sama dengan floor X-1 dibagi K. Mungkin masih ngambang, jadi mari kita cek contoh kasusnya. Umpamakan bilangan P adalah 751, A-nya -1, B 188, dan K sama dengan 20. Pesannya sendiri M sama dengan 11. Jadi berdasarkan persamaan X sama dengan MK+1, setelah dihitung seret, didapatkan hasil X sama dengan 222. Tapi sayangnya jika X sama dengan 22 tidak ada penyelesaian yang tepat untuk Y. Jadi persamaan X sama dengan MK+1 harus diteruskan, dilanjutkan sampai menjadi X sama dengan MK+4, dimana X nya adalah 224, sehingga kita dapat mengetahui Y sama dengan 248. Lalu sebagai fungsi M sama dengan X, Y, dimana X nya 224 dan Y nya 248, kita decode menggunakan fungsi floor X-1 dibagi K. X nya 224 kurangi 1 jadi 223 dibagi K, K nya 20. Ya, dibulatkan floor, dibulatkan ke bawah menjadi 11. Gimana? Simpel kan? Pembahasan selanjutnya akan dibicarakan oleh Abror. Berikut saya akan menerangkan contoh ECC di halaman Encing. Misal pertama, Abror dan Fafa setuju untuk set K. Ingin diberikannya. Abror dan Fafa menghitung K public dan private mereka. Misal pada Abror, private K sama dengan alpha, sehingga public K yang dihasilkan yaitu PA sama dengan alpha dikali B. Kemudian untuk Fafa, misal private K sama dengan beta, maka public K yang dihasilkan atau PB sama dengan beta dikali B. Kemudian Abror dan Fafa saling mengirim masing-masing dari public K mereka. Sehingga kemudian keduanya mengambil hasil dari private mereka dan user lain mengambil public K dari mereka, sehingga didapat Abror yaitu K nya yang didapat alpha dikali B dikali beta. Kemudian untuk Fafa, KAB sama dengan beta dikali alpha kali beta. Share K yang didapat adalah alpha kali beta kali B. Mengapa kita harus menggunakan ECC? Yaitu bagaimana kita menganalisa cryptosystem. Kesulitannya adalah masalah mendasar didasarkan pada RSA, integer factorization, kemudian DH, discrete logarithm, ECC, elliptic curve discrete logarithm problem. Bagaimana kita mengukur kesulitannya? Kita menguji algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, sehingga dari penyelesaian masalah tersebut kita mengetahui fungsi algoritma tersebut dan keamanan ECC. Hasil ECC dalam ukuran K yang lebih rendah mengarah pada esensi aplikasi dalam level keamanan yang sama. Contoh, 163 bit dari ECC K mempunyai nilai yang sama dengan 1024 bit dari SAK. Bisa dilihat dalam gambar. Penerapan ECC diantaranya
disebabkan karena banyak device yang sederhana yang memiliki batasan penyimpanan dan kemampuan dalam komputasi, di mana kita menerapkan SSC, kita dapat menerapkannya pada wireless communication device, smart card, online transaction, web server, dan beberapa aplikasi yang mempunyai keamanan tapi mempunyai kekurangan dalam daya penyimpanan dan kemampuan dalam komputasi yang dibutuhkan untuk aplikasi keseharian kita. Masalah yang sulit dari SSC yaitu di sini dapat diartikan dengan discrete log. Misal key sama dengan KP, di mana key P merupakan sebuah key utama, diberikan KP isi untuk menghitung key, kemudian diberikan key P hard untuk mencari K, dikenal sebagai elliptic curve logarit problem, di mana K harus cukup besar. SSC security bergantung pada masalah algoritma elliptic curve. Di sini dibandingkan untuk memfaktorkan, kemudian dapat menggunakan banyak ukuran K yang lebih kecil dibandingkan dengan RST. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kita kali ini bermanfaat. Ciao.